Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Fadin. Saya dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktualisasi dari materi pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi yang akan saya bahas adalah materi mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam mendapatkan sebuah pendidikan. Hak warga negara merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara yang bersifat mutlak dan terdapat kebebasan di dalamnya, guna melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Amandemen yang berbunyi, pertama, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Kemudian yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai pendidikan tersebut. Pendidikan dasar yang diwajibkan oleh pemerintah yaitu program pendidikan wajib belajar 12 tahun, di mana program ini dimulai dari SD ataupun sekolah dasar hingga SMA ataupun sekolah menengah atas. Pada saat sekarang ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang juga terkena dampak daripada virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali sekolah-sekolah ataupun instansi pendidikan yang ditutup untuk sementara waktu. Hal tersebut dilakukan guna mencegah daripada penularan dari virus COVID-19 ini. Namun, jangan karena hal tersebut kita sebagai warga negara mengabaikan hak untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Agar hak untuk mendapatkan pendidikan ini dapat terpenuhi, pemerintah ataupun sekolah-sekolah menerapkan proses pendidikan secara jarak jauh ataupun pendidikan secara daring yang dilakukan dari rumah masing-masing. Proses pendidikan jarak jauh ini memanfaatkan perkembangan teknologi dengan memanfaatkan gadget berupa handphone ataupun memanfaatkan laptop dan juga dengan bantuan kuota internet. Pemerintah juga sudah memberikan bantuan kuota internet untuk menunjang proses pendidikan ini. Kuota internet yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa PAUD yaitu sebesar 7 GB per bulan, dan kuota untuk siswa pendidikan dasar dan menengah sebesar 10 GB per bulan. Lalu kuota internet untuk guru PAUD ataupun guru sekolah pendidikan dasar dan menengah diberikan kuota sebesar 12 GB per bulan. Lalu untuk dosen ataupun mahasiswa diberikan kuota internet sebesar 15 GB per bulan. Pembelajaran jarak jauh ini dapat memanfaatkan media sosial ataupun aplikasi. Aplikasi yang biasanya digunakan yaitu menggunakan aplikasi seperti Google Meet. Aplikasi Google Meet ini dapat menghubungkan siswa ataupun guru secara langsung dan terdapat fitur seperti video call, di mana terlihat gambar dari siswa dan gurunya. Guru biasanya menjelaskan materi pembelajarannya secara langsung dan siswa dapat mendengarkan hal tersebut. Guru juga dapat menayangkan sebuah video pembelajaran ataupun berdiskusi secara langsung dengan siswa. Dan juga aplikasi selanjutnya juga dapat menggunakan aplikasi seperti WhatsApp dengan berdiskusi secara via chat menggunakan aplikasi WhatsApp ini. Walaupun proses pendidikan ataupun pembelajaran secara jarak jauh ataupun secara daring, para siswa tidak boleh melupakan kewajibannya dalam belajar, karena hal tersebut adalah hal yang penting dalam pendidikan ini. Kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai kakak dari adik-adik kita juga dapat membantu memenuhi hak anak dalam mendapatkan pendidikan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kita dapat berperan sebagai guru dengan cara kita membantu mengajarkan pembelajaran di sekolah
dan menciptakan suasana yang nyaman untuk anak-anak dalam belajar. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan dengan keteladanan. Kita harus dapat memberikan keteladanan atau contoh yang baik untuk dapat ditiru atau diikuti oleh anak. Kemudian yang ketiga, pendidikan dengan memberikan nasihat. Dengan memberikan nasihat untuk menjadi lebih baik dalam belajar ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, kita dapat menerapkan pendidikan sebagai pembiasaan, di mana hal-hal baik yang biasanya dilakukan di sekolah sebaiknya juga dapat dilakukan di rumah. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita dapat membiasakan anak-anak ataupun adik kita untuk mengikuti protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman.